Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Puspita, kelas 4F akan mempresentasikan tentang PHPU, Pilpres dan Pilkada, mata kuliah Mahkamah Konstitusi bersama teman saya Karima Azhara. Nah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang PHPU yang ada di Indonesia. Perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Pemilu merupakan konflik yang sudah berlangsung lama. Mengenai sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu diserahkan penyelesaiannya kepada Bawaslu dan Bawaslu. Permasalahan hukum tersebut satu-satunya yang diserahkan kepada Bawaslu dan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Namun dikarenakan lembaga Bawaslu dan Bawaslu bukanlah lembaga peradilan, maka seringkali putusan-putusannya tidak dipatuhi oleh banyak pihak-pihak yang bersengketa terhadap perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam sengketa pemilu, Mahkamah bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dan berbagai sengketa yang terkait pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sektoral and local legal remedies atau penyelesaian hukum lokal dan sektoral yang terkait pidana pemilu dan sengketa administrasi pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain bersifat kuantitatif berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. PMK Nomor 2 Tahun 2016 Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hasil perkara dan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Syarat formulir tersebut memuat identitas para pihak apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak maka dapat menyebabkan permohonan mengalami error atau persona. Kehilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Pemohon harus mencantumkan identitas dirinya berupa nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat. Apabila pemohon memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan atas nama pemohon, maka pemberian kekuasaan tersebut pembuat permohonan kekuasaan tersebut pemohon harus mencantumkan identitas dirinya. Dan apabila pemohon memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan atas nama pemohon, maka pemberian kuasa tersebut harus dicantumkan dalam permohonan dengan dilampirkan surat kuasa tersebut dalam pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi. Istimewanya, dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum pemohon tidak harus seorang advokat. Pemohon dapat saja memberikan kuasa kepada seseorang yang bukan advokat, yang menurut pemohon mampu membela kepentingannya. Hal yang perlu dimaktubkan dalam permohonan PHPU oleh pemohon adalah penjelasan mengenai identitas sebagai peserta daerah atau pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan syarat material mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal, yaitu mengenai persoalan pokok perkara dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu bersangkutan dan petitum atau tuntutan.
Posita dalam konsep gugatan pada hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden. A. Pemohon pasal 74 ayat 1 huruf junto pasal 3 ayat 1 PMK nomor 4 tahun 2012 menyatakan bahwa permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Inilah yang menandatangani permohonan dan memberikan kuasa, bukan partai politik yang mengajukan. B. Termohon mengenai termohon dalam PHPU diatur dalam pasal 3 ayat 2 nomor 4 tahun 2018. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum KPU yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat turut termohon berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf B PMK nomor 4 tahun 2018 yang mengatur mengenai para pihak. Ketentuan pasal 2 huruf B PMK nomor 4 tahun 2014. C. Pihak terkait berdasarkan pasal 3 ayat 3 PMK nomor 4 tahun 2018 menentukan pihak para terkait berdasarkan pasal 3 ayat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohon yang diajukan oleh pemohon. Selengkapnya pasal 3 ayat 3 PMK nomor 4 tahun 2018 tersebut berbunyi pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagai yang dimaksud pada ayat 1. Kata dapat menjadi pihak terkait bermakna dapat saja pasangan calon, bukan pemohon tidak menjadi pihak terkait. Apabila pasangan calon bukan pemohon tersebut tidak mengajukan diri dan atau ditetapkan oleh mahkamah. Ketentuan tersebut juga mengajukan diri atau ditetapkan melarang pihak-pihak lain untuk menjadi pihak terkait selama memiliki alasan yang jelas yang dapat diterima oleh mahkamah. Sehingga pihak terkait dalam hal PHPU Presiden terkait dalam PHPU Presiden. D. Pemberi keterangan dalam perubahan PMK nomor 4 tahun 2018. Terdapat istilah baru pemberi keterangan. Pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 PMK nomor 4 2018 adalah Bawaslu atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh mahkamah. E. Permohonan 5 PMK nomor 4 2018 menentukan bahwa objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi 1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 4 PMK tahun 2017 tahun 2009. F. Tenggang waktu pasal 6 PMK nomor 4 tahun 2018 menentukan waktu pengajuan permohonan yang menyebutkan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak penetapan secara nasional hasil. Perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU pasal 48 PMK nomor 4 2018 menentukan bahwa putusan mahkamah terkait PHPU Presiden harus sudah diputus dalam menentukan bahwa putusan mahkamah terkait PHPU Presiden harus sudah diputus dalam 14 hari sejak permohonan terdapat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Selanjutnya adalah PHPU Kepala Daerah. Permohonan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (PMK Nomor 5 Tahun 2017) merupakan regulasi yang mengatur mengenai sengketa hasil pemilu kepala daerah atau pemilu kada. Pasal 3 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilu kada. Pemohonan dapat diwakilkan atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dari pemohon. Sementara pasal 3 ayat 3 PMK nomor 5 tahun 2017 mengatur mengenai para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil perselisihan hasil pemilu kada. Salah satu yang memiliki kepentingan langsung tersebut adalah para pihak yang mencalonkan diri dalam pemilu kada. B. Termohon perselisihan hasil pemilu kada yang berlangsung di daerah menjadikan pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya juga berada pada ranah lokal, termasuk pula pihak termohon. Pasal 3 ayat 2 PMK nomor 1 2017 menjelaskan bahwa termohon adalah KPU atau KIP provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilu kada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Objek permohonan berdasarkan ketentuan pasal 4 PMK 5 2017. Objek permohonan dalam perkara pemilu kada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu yang memengaruhi terpilihnya pemohon. Tenggang waktu sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Junto Pasal 5 Ayat 1 PMK Nomor 5 2017 menyebutkan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilu kada harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah KPU atau KIP provinsi atau KPU KIP kabupaten kota menetapkan hasil penghitungan suara pemilu kada di daerah bersangkutan. Proses persidangan dan pembuktian. Tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi baru akan dimulai setelah pemohon diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. PHPU Presiden dan Wakil Presiden, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh termohon sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 PMK nomor 4 2018. Sedangkan untuk PHPU Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 PMK nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah, yaitu permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja. Jika permohonan pemohon dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan akta registrasi perkara dan mencatatnya dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Namun, apabila permohonan pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 13 ayat 3 PMK nomor 2 2018, pasal 13 ayat 3 PMK nomor 3 2018, pemohon diberikan kesempatan memberikannya dalam tenggat 1 kali 24 jam setelah tenggat pengajuan permohonan. Sedangkan untuk PHPU Kepala Daerah berdasarkan pasal 14 ayat 1 PMK nomor 5 2017, pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang PHPU Kepala Daerah. Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sejak permohonan dicatat dalam BPRK dan pemberitahuan sidang pertama. Sedangkan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu
menghadirkan alat bukti yang sah. Dalam hal PHPU, alat bukti sah tersebut adalah kertas penghitungan suara, baik berupa versi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan saksi-saksi apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak. Maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan. Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para pemohon, termohon, dan pihak terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara, jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi. Lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menentukan putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Rapat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH dihadiri minimal 7 hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengar hasil rapat panel hakim. Putusan terkait perselisihan hasil pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan pasal 57 PMK nomor 2 2018, junto pasal 57 PMK nomor 3 2018, junto pasal 51 PMK nomor 4 2018, junto pasal 47 PMK nomor 5 2017, yaitu A. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon atau permohonan tidak memenuhi syarat. B. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. C. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Namun apabila pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya, maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan mahkamah yang di luar putusan, sebagaimana juga menetapkan hari sidang dan lain-lain di luar vonis. Perkembangan lain terkait putusan dalam perkara PHPU adalah pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Putusan ini pertama kali dijatuhkan dalam perkara Pemilu Kada Jawa Timur. Putusan nomor 41 PHPU D6 2008 memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan. Putusan tersebut juga memerintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamengkasan dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan. Sejak itu, putusan-putusan terkait PHPU banyak yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemilu ulang atau penghitungan suara ulang. Sebagaimana pengujian undang-undang, kewenangan PHPU juga mengedepankan perlindungan sebagaimana perlindungan konstitusionalitas, di mana penyelenggara asas-asas pemilu dianggap nilai konstitusi yang patut dilindungi. Putusan MK dalam perkara PHPU, sebagaimana juga dengan putusan peradilan perdata, dapat berbentuk deklaratoir dan konstitutif. 728 putusan yang berbentuk deklaratoir ini memberikan kewajiban hukum kepada pihak-pihak. MK dalam perkara PHPU dapat pula memutuskan agar termohon atau KPU untuk menyelenggarakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Dalam hal tertentu, putusan MK dapat berbentuk pula putusan konstitutif, di mana putusan MK dapat membentuk keadaan hukum baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.